Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mulyadi, Saudari Tanya Widodo, Vincent Rustandian, Chandra Tandiono, dan saya sendiri, John Selatani juga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih audit IT itu. Audit IT adalah sebuah proses pengumpulan dan pemberian penilaian terhadap bukti-bukti spesifik dalam menentukan apakah suatu perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara data yang ada, serta mendorong dan membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dengan sumber daya yang efisien. Selain itu, audit melakukan pemeriksaan terhadap beberapa aspek terkait berupa efektivitas, efisiensi, ketersediaan sistem, reliability, confidentiality, integritas, serta keamanan, dan banyak-banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan audit IT. Nah, yang pertama, tujuan dari audit IT yaitu peningkatan performa. Audit TI digunakan untuk meningkatkan daya saing dengan cara mengukur kinerja teknologi yang ada untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul, meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi proses biaya, energi, dan meningkatkan kualitas produk yang dimiliki. Yang kedua, compliance. Audit TI digunakan untuk menilai kesesuaian standar dan prosedur dengan rencana, kebutuhan, dan kondisi yang ada. Yang ketiga, pencegahan. Audit TI digunakan untuk menilai kemungkinan risiko pada teknologi yang digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap kerugian yang mungkin saja dapat terjadi. Selanjutnya, positioning. Audit TI digunakan untuk mengidentifikasi teknologi yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengukur daya saing dan kemampuan teknologi perusahaan. Yang kelima, planning. Audit TI digunakan untuk mengawasi perusahaan terkait perencanaan dan pengembangan sistem TI dalam perencanaan dalam perbaikan kelemahan-kelemahan yang muncul pada teknologi. Yang keenam, investigasi. Audit TI juga digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan juga fakta dari sebuah kejadian yang berimplikasi pada suatu kondisi yang berbahaya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang peran audit IT. Secara umum, audit TI memiliki peran sebagai untuk memeriksa kecukupan pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logikal, serta keamanan operasi sistem informasi yang dirancang untuk melindungi piranti keras atau piranti lunak dan data terhadap akses yang tidak sah berupa serangan dari hacker atau kecelakaan atau perubahan yang tidak dikehendaki oleh pihak perusahaan. Nah, yang kedua, untuk memastikan sistem informasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara strategis. Menurut ahli Ron Weber, peran audit ada 5. Yang pertama yaitu pengamanan aset, menjaga integritas data, efektivitas sistem, efisiensi sistem, dan yang terakhir ekonomis. Selanjutnya juga, saya akan menjelaskan tentang manfaat audit IT. Yang pertama, mendeteksi dan mengawasi kinerja komputer sesuai dengan arahnya dalam melakukan pengelolaan. Yang kedua, menganalisa dan mendeteksi resiko kehilangan data. Yang ketiga, mampu mendeteksi resiko dalam pengambilan keputusan yang tidak tepat yang disebabkan oleh kinerja komputer yang tidak kompeten. Yang keempat, menjaga dan mengamankan aset perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan SDM dengan nilai-nilai yang sangat tinggi. Selanjutnya, mendeteksi resiko terjadinya error pada komputer. Next, menjaga dan mengamankan data yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh setiap organisasi. Selanjutnya, mendeteksi resiko terjadinya penyalahgunaan komputer. Dan yang terakhir, meningkatkan tingkat kendali mengenai evolusi dalam penggunaan komputer. Nah, di mana-mana pasti ada standar. Nah, di audit standar audit TI itu sendiri terdapat 11 standar, yaitu audit charter, audit independent, professional ethic and standard, professional competence, planning, performance of audit work, reporting, follow-up activity, irregularities and illegal act, IT governance, and use of risk assessment in audit planning. Di IS Auditing Guideline terdiri dari 32 guidance dalam mengaudit TI yang mengcover petunjuk mengaudit area-area penting. Nah, di AS Procedure sendiri terdiri dari 9 prosedur yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam penugasan audit yang spesifik seperti prosedur bagaimana melakukan risk assessment, mengetes intrusion detection system, menganalisis firewall, dan sebagainya. Nah, salah satu framework audit yang dapat digunakan yaitu adalah Control Objective for Information dan Related Technology atau COBIT. COBIT adalah salah satu framework yang digunakan untuk standar audit, yang dimana juga merupakan standar yang dinilai lengkap dan cakupan yang menyeluruh sebagai framework audit.
Nah, COBIT ini dikembangkan oleh sebuah lembaga tata kelola IT, Institute atau ITGI yang merupakan bagian dari System Information dan Control Association atau ISAKA. Nah, di dalam COBIT ini juga terdapat beberapa domain yang digunakan untuk proses audit. COBIT juga merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarah pada tata kelola IT dan manajemen IT yang dapat membantu auditor, manajemen IT, dan pengguna atau user untuk menjembatani pemisah antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu prinsip audit TI. Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan audit TI yang seharusnya direfleksikan oleh auditor TI baik dalam pelaksanaan maupun hasil dari audit tersebut. Nah, apa-apa saja prinsipnya itu, yaitu adalah ketepatan waktu, keterbukaan sumber, elaborasi atau kompleksitas, konteks financial, referensi ilmiah terkait perspektif pembelajaran, penyertaan literatur, penyertaan dukungan dan pengguna dan dokumentasi, identifikasi, referensi terhadap inovasi. Apa yang dimaksud dengan ketepatan waktu? Hanya ketika proses dan pemrograman terus diperiksa sehubung dengan potensi kerentanan terhadap kesalahan dan kelemahan, tetapi juga sehubung dengan kelanjutan analisis kekuatan yang ditemukan atau dengan analisis fungsional komparatif dengan aplikasi serupa. Kerangka yang perlu diperbarui dapat dilanjutkan. Keterbukaan sumber ini membutuhkan referensi eksplisit dalam audit program transkripsi bagaimana penanganan open source yang harus dipahami. Misalnya, ada sebuah program yang menawarkan aplikasi sumber terbuka, tetapi tidak mempertimbangkan server IM atau instant messenger. Nah, hal ini harus dianggap kritis oleh seorang auditor. Apa yang dimaksud dengan elaborasi atau kompleksitas? Proses audit harus berorientasi pada standar minimum tertentu. Proses audit perangkat lunak eksekusi baru-baru ini seringkali sangat bervariasi dalam kualitas dan juga dalam ruang lingkup dan efektivitasnya dan juga pengalaman dalam penerimaan media seringkali memiliki persepsi yang berbeda. Komitmen individu sebagai auditor, misalnya untuk kualitas, skala, efektivitas, dengan demikian harus dinilai secara reflektif dan didokumentasi dalam audit. Konteks financial. Dibutuhkan transparansi lebih lanjut yang perlu diverifikasi mengenai apakah proses pengembangan dan pengadaan sistem informasi dilakukan secara komersil atau dikembangkan oleh vendor atau pengembangan sendiri. Nah, hal tersebut akan menjadi perbedaan apakah itu proyek hobi atau komunitas pribadi atau apakah perusahaan komersial berada di belakang kegiatan tersebut. Referensi ilmiah terkait perspektif pembelajaran adalah setiap audit harus menjelaskan temuan secara rinci dalam konteks dan juga menyoroti kemajuan dan kebutuhan pembangunan secara konstruktif. Seorang auditor bukanlah induk dari program, tapi setidaknya auditor TI berperan sebagai mentor. Jika auditor dianggap sebagai bagian dari lingkaran pembelajaran PDCA atau Plan Do Check Act, selain deskripsi kerentanan yang terdeteksi, juga harus ada deskripsi peluang inovatif dan pengembangan. Potensi ke depannya dalam membantu perusahaan yang meningkatkan kapabilitas dari perusahaan tersebut dan mengatasi gap yang ada dari hasil penelitian kapabilitas. Penyertaan literatur. Seorang auditor tidak boleh hanya mengandalkan hasil dari satu tinjauan, tapi juga menilai menurut putaran sistem manajemen untuk memastikan bahwa tim pengembangan atau peninjau telah siap dan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Dan juga dalam proses pengembangan dan peninjauan terbuka untuk pembelajaran dan mempertimbangkan catatan orang lain. Daftar referensi harus disertakan di setiap kasus audit. Penyertaan dukungan pengguna dan dokumentasi. Dalam melakukan audit TI, perlu dilakukan pengecekan mendalam terkait ketersediaan buku, manual, atau dokumentasi teknis dari sebuah sistem. Hal ini dapat membantu auditor dalam menemukan perbaikan dalam sistem serta menjadi catatan bagi perusahaan dalam rencana pengembangan sistem informasi yang dimiliki. Identifikasi referensi terhadap inovasi.
Dalam melakukan audit TI, auditor harus jeli memperhatikan berbagai hal hingga ke detail terkecil. Contohnya dalam penelitian Adams Merrier, aplikasi yang memungkinkan pengiriman pesan ke kontak offline dan online, jadi mempertimbangkan obrolan dan email dalam satu aplikasi seperti halnya dengan Gopak harus diuji dengan prioritas tinggi, kriteria kehadiran obrolan selain fungsi email. Auditor juga harus menyoroti referensi dan inovasi dan mendukung kebutuhan penelitian dalam pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang audit IT. Ada beberapa jenis audit IT, yaitu ada 5. Pertama itu adalah audit arsitektur perusahaan. Di sini merupakan proses pengauditan di mana terdapat proses pengembangan sebuah prosedur perusahaan yang dimana memastikan bahwasannya arsitektur yang ada dalam perusahaan tersebut itu terkontrol dengan baik. Sehingga fungsi audit IT ini bagi perusahaan yaitu terdapat penilaian kualitas prosedur dari proses bisnis yang sedang berjalan. Apakah proses bisnis tersebut sesuai tidak dengan arsitektur yang ada dalam perusahaan tersebut. Sehingga informasi yang akan dihasilkan dari proses bisnis tersebut tetaplah valid. Yang kedua, itu adalah audit sistem dan aplikasi yang terkomputerisasi. Di sini fungsi auditor itu mengecek dan memverifikasi apakah sistem dan aplikasi yang dijalankan dalam perusahaan tersebut bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Yang fungsinya kita dapat mengetahui bahwasannya apakah sistem dan aplikasi yang sedang kita terapkan dalam perusahaan itu memang berjalan dengan efektif atau perlu adanya pengembangan atau ada yang kurang dan segala macam. Ya, itu tergantung dari masukan auditor nantinya ketika dia mengecek sistem dan aplikasi yang kita pakai saat proses bisnis tersebut. Yang ketiga itu adalah audit pemrosesan informasi. Di sini auditor akan mengecek sistem dari pemrosesan informasi kita. Apakah dari proses kita sampai menjadi sebuah informasi ataupun data itu dapat berjalan tepat waktu dan dapat menghasilkan data yang benar akurat. Sehingga fungsi dari audit ini bagi perusahaan itu adalah kita dapat mengetahui apakah selama ini informasi yang kita terima ataupun yang ada dalam perusahaan tersebut diproses dengan waktu yang sudah tepat dan dapat menghasilkan data yang akurat. Jadi intinya informasi itu sudah kita bakukan, misalkan informasi itu dapat kita terima setelah 5 hari. Nah, setelah 5 hari itu apakah memang data yang kita terima itu sudah maksimal. Jadi jangan hanya data itu siap 5 hari, tapi isinya itu tidaklah maksimal ataupun bisa kemungkinan tidak valid. Yang keempat itu adalah audit dari pengembangan sistem. Di sini auditor akan mengecek setiap pengembangan sistem yang kita buat dalam perusahaan tersebut. Sehingga pengembangan sistem kita itu tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi fungsi dari audit yang keempat ini adalah untuk memastikan sistem yang kita kembangkan itu sesuai nggak dengan tujuan atau visi misi dari perusahaan tersebut. Apakah sistem itu dapat menjadi pengembangan yang lebih baik dari sistem yang sudah diterapkan. Apakah sistem tersebut memang bisa menunjang semua proses bisnis yang ada di perusahaan. Jadi di sini kita dapat menilai sistem yang sedang kita kembangkan itu benar bisa membantu kita dalam proses bisnis atau tidak. Atau malahan sistem yang lama bahkan lebih baik gitu. Jangan sistem kita update tetapi hasil yang dikeluarkan dari sistem malah menurun kualitasnya. Jadi itu juga tidak baik. Makanya itu juga akan dicek oleh
para auditor dari IT. Yang kelima itu adalah audit perencanaan kesinambungan bisnis atau perencanaan pemulihan bencana. Di sini auditor akan melihat ataupun mengecek apakah perusahaan kita dalam mengatasi suatu bencana, perencanaan apa yang kita lakukan untuk memulihkan sebuah proses bisnis yang mungkin rusak karena bencana tersebut. Jadi di sini fungsinya dari audit IT terhadap itu adalah di sini kita dapat mengetahui perusahaan kita itu memang perencanaannya sudah baik dalam mengatasinya. Terus kita bisa menilai pemulihan data dari perencanaan kita itu memangnya seberapa besar sih, atau efektifkah perencanaan dari pemulihan bencana tersebut. Jadi ketika kita dapat mengetahui sebuah perencanaan bisnis ini ada yang tidak sesuai gitu untuk mengatasi sebuah bencana yang dialami perusahaan, maka kita bisa langsung mengupgrade atau mengembang atau bahkan merevisi ya penanganan bencana kita gitu. Jadi di sini dari kelima jenis audit ini sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang sedang berkembang. Jadi di sini perusahaan dapat kembali mengevaluasi setiap sistem, setiap arsitektur atau setiap pemrosesan data yang mereka lakukan. Apakah mereka sudah sesuai nggak, atau sudah sesuai dengan yang mereka inginkan atau tidak, atau bisa lebih maju lagi nggak gitu. Jadi audit IT ini bukan semena-mena hanya mencari kesalahan, tetapi juga menginginkan sebuah perkembangan. Jadi audit ini sangatlah bermanfaat bagi sebuah perusahaan yang ingin berkembang dan mengevaluasi lebih rinci untuk sistem yang mereka terapkan. Selanjutnya terdapat beberapa tahapan oleh seorang auditor saat melakukan audit TI. Nah, jadi yang pertama itu adalah tahap pra-audit, nah, di mana auditor akan memastikan kembali terlebih dahulu terkait dari ruang lingkup, lanjut dari kewajiban pekerjaan, dan definisi-definisi terkait bidang fungsional yang akan dibahas. Nah, setelah itu auditor juga akan memastikan kembali terkait kemudahan akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan nantinya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap perencanaan atau planning. Nah, jadi auditor akan menentukan ruang lingkup atau scope yang akan diaudit, kemudian akan menentukan objek yang diaudit dan standar evaluasinya. Nah, kemudian auditor ini juga akan berkomunikasi dengan pihak manajemen terkait dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan-kebijakan dari organisasi yang akan diinvestigasi nantinya. Nah, jadi tahap pertama dari audit itu ya untuk mengecek kembali latar belakang dari si klien dan kemudian menentukan area resikonya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk tahap ke pemeriksaan lapangan. Nah, jadi di tahap ini auditor akan mengumpulkan data-data. Nah, bisa saja itu dari wawancara, survei, atau pembagian kuesioner, atau bahkan langsung pengecekan langsung di lapangan. Nah, jadi di tahap ini itu auditor akan mengumpulkan data-data dari pihak-pihak yang terkait. Nah, setelah pengumpulan data masuk ke tahap pelaporan. Nah, di sini itu auditor akan mengumpulkan data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, kemudian data itu akan diproses dan dihitung. Nah, contohnya itu perhitungannya menggunakan maturity level. Nah, jadi maturity level ini adalah metode perhitungan yang akan menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, jadi nanti dari data-data yang sudah dikumpulkan itu akan dihitung dan kemudian dihasilkan hasil perhitungannya itu. Nah, hasil perhitungannya ini nanti akan dibandingkan dengan nilai kinerja standar atau yang ideal. Nah, jadi antara hasil hitungan dengan dengan nilai standar, nah itu kemudian akan dibandingkan dan hasilnya sebuah gap antara kedua nilai tersebut. Nah, kemudian tugas auditor ini adalah untuk menilai kesenjangan atau gap ini. Nah, itu dari penyebabnya dan cara mengatasinya itu seperti apa. Nah, dari kesenjangan tersebut. Nah, setelah selesai pelaporan, maka
lanjut ke tahap terakhir, itu tindak lanjut. Nah, jadi setelah melakukan perhitungan dari data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian hasilnya itu dibuat kesimpulan dalam sebuah laporan. Nah, kemudian laporan ini akan diberikan kepada pihak manajemen terkait. Nah, jadi auditor juga akan memberikan rekomendasi dari hasil temuannya kepada pihak manajemen, yang nantinya rekomendasi ini akan dijadikan sebagai acuan untuk masa mendatang, atau mungkin akan langsung diimplementasikan. Nah, jadi rekomendasi itu menjadi wewenang dari pihak manajemen, apakah akan digunakan atau tidak. Sekarang kita masuk ke alat dan teknik yang ada di audit ITIS. Nah, jadi kalau zaman sekarang kayak gini, alat dan tekniknya itu harus terkomputerisasi supaya kerjaan dari si auditor itu jadi lebih efektif dan juga efisien gitu kan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu Audit Productivity Tools atau alat bantu produktivitas audit. Jadi ini merupakan alat yang dipakai untuk mengoptimalisasikan fungsi audit itu sendiri. Terus dia juga mengintegrasikan semua informasi yang udah kita kumpulkan selama proses audit. Nah, jadi alat ini sangat membantu kita dalam banyak hal. Misalnya ada perencanaan, pelacakan, dokumentasi, presentasi, komunikasi, manajemen data, manajemen sumber daya. Nah, banyak gitu dia membantu kita dalam banyak hal. Contoh alatnya itu apa saja? Banyak juga. Misalnya ada spreadsheet, ada database software, macam-macam lah. Misalnya untuk dokumentasi ada Visio. Nah, itu untuk bagian audit dan productivity tools. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu sistem documentation teknik, yaitu atau teknik dokumentasi sistem. Nah, jadi teknik dokumentasi sistem ini sangat membantu auditor ya dalam memahami komponen atau unit yang ada di dalam sebuah organisasi itu supaya bisa diaudit apa aja gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan atau organisasi itu punya sistem informasi atau IT yang mau diaudit, nggak ada dokumentasinya, bingung juga si auditornya mau ngauditnya dari mana gitu. Nah, jadi teknik dokumentasi sistem ini ada macam-macam. Contohnya ada ERD. Nah, ERD ini sangat cocok ya untuk misalnya seorang auditor itu mau mulai ngaudit. Nah, ERD ini sangat cocok untuk mulai titik startnya. Karena kenapa? Karena ERD itu merupakan Entity Relational Diagram. Jadi, merupakan sebuah dokumentasi yang menunjukkan entitas-entitas yang ada dalam organisasi atau perusahaan itu apa saja, terus hubungannya itu gimana saja di dalam sistem informasi ini. Nah, jadi jelas untuk auditor mulai dari sana sangat cocok. Nah, selain itu ada yang namanya DFD. Nah, kalau DFD ini merupakan gambaran logika yang berfungsi untuk menggambarkan data ini dari mana asalnya, terus dia tempat penyimpanannya di mana, terus dia mau dimasukkan di proses menghasilkan informasi apa. Nah, seperti itu. Itu untuk DFD. Selain itu ada juga yang namanya flowchart. Nah, flowchart ini ya sesuai namanya grafik yang menggambarkan flow, urutan-urutan dari sebuah proses misalnya. Flowchart ini juga ada dua, ada flowchart proses, ada juga flowchart dokumen. Nah, selain itu ada juga kamus data dictionary. Ya, ini merupakan daftar elemen lah. Maksudnya istilah-istilah dari sistem informasi atau IT di sebuah organisasi itu dicatat supaya ada definisinya jelas. Jadi auditor nggak bingung ini maksudnya apa gitu. Nah, itu beberapa contohnya. Masih ada banyak-banyak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu Computer Assisted Audit Technique atau CAAT. Teknik audit berbantuan komputer. Nah, jadi tadi kan kita bilang kalau misalnya teknik dan alat audit itu harus terkomputerisasi sehingga kerjaan dari auditor itu semakin efektif dan juga efisien. Nah, CAAT ini membantu auditor ketika menilai kontrol aplikasi, memilih dan menganalisis data terkomputerisasi untuk dilakukan tes audit. Seperti itu. Jadi fungsi audit komputer ini dibagi menjadi 3 kategori besar. Yaitu yang pertama ada items of audit interest. Yaitu auditor dapat menggunakan komputer untuk memilih item-item yang sekiranya menarik dan menjadi perhatian audit berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada audit mathematics. Di sini kita menggunakan komputer untuk memilih atau merekam transaksi penting dari sebuah file. Nah, hal ini bisa dilakukan sebagai bagian dari fungsi audit yang lebih besar gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada untuk data analisis. Jadi komputer ini memungkinkan analisis
data untuk inovasi dari auditor. Membandingkan dan meringkas data dan mempresentasikan data itu dalam bentuk grafik. Terus CAAT ini bisa digunakan untuk apa saja? CAAT ini bisa digunakan untuk pemilihan sampling. Kita bisa melakukan pemilihan sampling menggunakan bantuan komputer nanti. Terus bisa mereview aplikasi menggunakan bantuan dari komputer, terus mengaudit kontrol dari aplikasi, melakukan operational review, mereview kegiatan operasional gitu. Terus yang terakhir bahkan bisa digunakan untuk forensic tools ya. Jadi nanti dia bisa menguji sebuah benda atau apapun gitu atau data yang nanti bisa digunakan untuk digunakan di pengadilan seperti itu. Oke, terakhir kita akan masuk ke auditing around the computer, mengaudit di sekitar komputer, dan juga auditing through the computer, mengaudit melalui komputer. Jadi perbedaannya apa gitu? Mengaudit di sekitar komputer atau yang disebut dengan pendekatan audit black box. Ini mungkin akan lebih cocok atau lebih sesuai kalau dibandingkan yang auditing through the computer tadi. Dia akan lebih cocok kalau misalnya aplikasi otomatisnya ini relatif sederhana dan lebih mudah gitu. Tapi kekurangannya itu dia tidak melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dari logika program aplikasi yang sedang kita uji gitu. Nah, sedangkan yang auditing through the computer ini, dia mencakup berbagai teknik untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi dan kontrol ini merespon berbagai jenis transaksi. Teknik ini mencakup fasilitas pengujian terintegrasi, data pengujian, simulasi paralel, audit modul audit bawaan, file tinjauan audit control system atau SCRAF, dan juga yang terakhir penandaan transaksi. Nah, itu dia perbedaannya.